wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa cukup. Oke, mari izin presensi. Untuk hari ini ada yang tidak masuk. Oh ya, kemarin kan ada gempa gimana? Aman semua kan? Sudah ada yang tidur? Aman kan? Kemudian untuk pada pagi hari ini nanti Kak Rizky akan melanjutkan pengantar sosiologi. Kita akan belajar terkait dengan sejarah dan perkembangan sosiologi, kemudian pengertian, ciri-ciri, kemudian hakikat dan juga objek kajian. Oleh dua peristiwa besar yaitu revolusi Prancis dan juga revolusi industri, di mana pada dua fenomena revolusi tersebut menghasilkan sebuah perubahan yang cukup besar di masyarakat, terutama di Eropa. Ini yang pertama ada di revolusi Prancis, yaitu memunculkan semangat liberalisme ataupun kebebasan, di mana saat itu Prancis dipimpin oleh seorang raja, sehingga banyak peraturan yang mengangkat masyarakat. Jadi masyarakat itu terkait dengan kebebasan cukup minim, banyak diatur oleh kerajaan, sehingga hal tersebut memicu semangat masyarakat Prancis untuk bisa bebas, sehingga mereka mendapatkan hak yang sama di mata hukum. Kemudian revolusi industri berlangsung di Inggris. Ini berdampak pada peningkatan produksi dan efisiensi perindustrian. Kita lanjut ke sejarah perkembangan di sosiologi, terutama di wilayah Indonesia, di mana sosiologi dulu itu di Indonesia belum terlalu dikenal ataupun dijadikan sebagai ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi hanya sebagai pemahaman ataupun ilmu yang pengantar aja sih, belum dipelajari secara khusus. Di mana saat itu unsur sosiologi itu udah ada, bisa terlihat. Kita lihat melalui serat ulang karya si Sunan Pakubono IV itu di Surakarta, di mana karyanya itu memuat unsur tentang hubungan manusia dari berbagai golongan yang berusaha agar mereka itu bisa hidup rukun dari golongan yang berbeda tersebut. Kemudian ada juga dari Ki Hajar Dewantara, itu mempraktekkan konsep kepemimpinan dan kekeluargaan dalam proses pendidikan di taman siswa. Ada yang tahu taman siswa itu apa? Taman siswa itu sebuah institusi pendidikan awal itu didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu diartikan sebagai teman atau kawan, kemudian logos ilmu pengetahuan, sehingga sosiologi itu bisa kita artikan sebagai ilmu yang membahas terkait kemasyarakatan. Kemudian ada juga Fitirim Sorokin, ini sosiolog dari Rusia. Dia mendefinisikan sosiologi itu sebagai ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara beragam gejala sosial dan non sosial, dan juga ciri umum dari jenis gejala sosial, fenomena yang ada di masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat itu bisa disebut sebagai gejala sosial. Kemudian dari Selo Sumarjan dan Srileman Sumardi, ini sosiolog Indonesia, mendefinisikan sosiologi itu sebagai ilmu kemasyarakatan yang mempelajari terkait dengan struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Kemudian Sugiono Sumanto, sosiolog Indonesia juga, ini mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha mendapatkan pola-pola umum kehidupan di masyarakat. Kemudian terkait dengan ciri sosiologi, kita sudah seringkali membahas terkait dengan ciri sosiologi. Ciri sosiologi yang pertama non etis. Teman-teman tahu kan non etis apa? Sosiologi
tidak melihat baik buruknya sebuah fenomena sosial di masyarakat, karena itu tetap akan selalu dikaji oleh sosiologi. Misalnya yang ada di samping itu game online. Jadi misalnya anak-anak remaja bermain game online itu di masyarakat dianggap sebagai hal yang kurang baik karena mempengaruhi minat mereka untuk belajar, itu jam belajar mereka berkurang, sehingga dianggap sebagai hal yang negatif. Sedangkan sosiologi melihat itu ya sebagai peluang untuk dikaji apakah sebenarnya mengapa sih masyarakat ataupun remaja itu pada saat ini cukup gemar sekali untuk bermain game online, dan bagaimana perubahan tersebut misalnya dari permainan tradisional sekarang online itu perubahannya seperti apa yang mempengaruhi sih, dan memberikan contoh-contohnya, contoh-contoh kasus. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu. Mungkin ada yang mau disampaikan contoh kasusnya, fenomena sosialnya. Yang itu masuk dalam kajian sosiologi. Bentukan kelompok berapa? Terkait apa? Jadi bisa review terkait fenomena sosial yang masuk kajian sosiologi. Atau adakah yang mau memberikan satu fenomena sosial? Di fenomena korupsi. Nah, kalau menurut saya itu korupsi termasuk ciri sosiologi bagian non etis, karena korupsi itu adalah perbuatan yang tidak baik. Dan ada juga pihak-pihak yang dimana tidak terima jikalau korupsi itu dianggap hal yang buruk. Kan ada tuh pihak-pihak dari berita yang menyuarakan bahwa korupsi itu tidak baik. Nah, tapi ada juga pihak-pihak dari elit yang mengatakan bahwa korupsi itu baik-baik saja. Jadi seperti itu. Sosiologi merupakan ilmu sosial karena mempelajari terkait gejala-gejala yang ada di masyarakat. Sehingga sosiologi bukan bagian dari ilmu alam, sehingga bukan kejadian-kejadian alam itu bukan menjadi kajian dari sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan murni, artinya sosiologi itu digunakan untuk mendapatkan pengetahuan terkait dengan masyarakat. Jadi melalui penelitian, melalui teori yang dihasilkan itu, bagaimana sih masyarakat yang ada saat ini itu seperti apa? Ilmu yang mempelajari terkait masyarakat, barang tentu objek kajian sosiologi adalah hubungan antar manusia dan proses yang muncul dari hubungan tersebut di dalam masyarakat. Objek kajian sosiologi juga dikelompokkan menjadi dua, yakni objek material dan objek Yang secara umum objek kajian sosiologi itu yaitu masyarakat, karena memang sosiologi ilmu yang mempelajari terkait masyarakat. Jadi tentu saja objek kajian dari sosiologi adalah hubungan antar manusia ataupun hubungan antar individu di masyarakat itu bagaimana, dan juga proses yang muncul dari hubungan tersebut di dalam masyarakat. Pecahan masalah, yaitu sosiologi berfungsi juga untuk memecahkan masalah, di mana sosiolog, orang yang ahli ataupun berkecimpung di sosiologi itu bisa memecahkan masalah sosial dengan yang pertama memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah sosial. Saat seorang sosiolog berada di masyarakat kemudian melihat, mengkaji sebuah fenomena sosial itu, bagaimana mereka itu memberikan informasi yang valid kepada masyarakat. Fakta-fakta seperti apa sih yang didapatkan, itu memberikan informasi. Ini bagian dari pemecahan masalah sosial. Kita tadi sudah selesai dari sejarah perkembangan
ilmu sosiologi sampai dengan tadi fungsi dari sosiologi. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menyimpulkan, yang ingin menyimpulkan materi yang sudah kita dapatkan, kita pelajari. Silakan. Intinya ilmu pengetahuan sosiologi itu disebabkan oleh adanya revolusi industri dan revolusi Prancis. Kemudian ilmu sosiologi itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama empiris, kedua itu teoritis, ketiga kumulatif, dan keempat non etis. Oke teman-teman, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semangat teman-teman untuk kegiatan di pertemuan besok. Nanti akan kami informasikan mungkin nanti dari ketua kelasnya. Ya, mungkin cukup sekian dari Kak Ricci. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.